Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ini tentang seorang ibu dan anaknya yang namanya John. Ada yang namanya John di sini? Gak ada ya, saya pinjam dulu kalau ada namanya gitu kan. Ini tentang seorang ibu dan anaknya John gitu kan. Nah, si John tipe keluarga biasa. Waktu itu pagi-pagi, ibunya setelah masak membangunkan John dari tempat tidur. John, bangun, udah jam 8, udah waktunya kamu ke sekolah. Enggak, dibukain pintu. John, akhirnya ibunya masuk kamar. John, bangun, udah jam 8, kamu kan harus ke sekolah. John bilang, enggak mah, capek, aku enggak mau ke sekolah hari ini. Loh, John, enggak boleh, kamu harus ke sekolah. Enggak mau mah, dia tarik selimut lebih tinggi. Ibunya bilang, John, kamu harus tetap berangkat sekolah. Si John dengan terus bilang, Mama, kasih alasan kenapa John harus berangkat sekolah. Kasih satu alasan yang kuat. Mamanya bilang, John, Mama kasih 2 alasan ya. Yang pertama, lu tuh John usianya udah 42. Yang kedua, lu tuh kepala sekolahnya. Gitu. Sometimes ketika kita sadar bahwa kadang-kadang dalam perjalanan kita pasti mengalami segala sesuatu yang di bisnis ini pun juga kadang-kadang kita sering ngalamin kayak gitu. Wake up call gitu. Nah, artinya saya pun juga mengalami dengan perubahan yang cepat seperti ini. Kalau kita tidak segera sadar dengan positioning kita, dengan apa yang harus kita lakukan sebagai kepala keluarga, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, sebagai profesional, maka yang ada semuanya akan jalan dengan begitu cepat. Karena zaman sekarang perubahannya luar biasa. Peradaban manusia dengan maju dengan sangat modernnya, dengan berapa banyak pekerjaan yang hilang. Anda merasakan ya, siapa yang lahir tahun 50-an sampai 60-an? Ada di sini? Bapak-bapak yang lahir 50-60-an? Generasi baby boomers ya Pak, gitu kan? Loh iya, kalau kita bicara generasinya, tahun 70-an sampai 90-an, 70-an sampai 80-an ada? Termasuk saya. Ini Gen X gitu ya, generasi X. Gimana? Generasi X ini adalah generasi yang benar-benar bisa sangat beruntung karena bisa melihat benar-benar transisi perubahan zaman yang sangat luar biasa. Alvin Toffler dalam bukunya dia sekarang banyak buku, ada 3 bukunya, ada yang The Third Wave, Future Shock. Dia bicara tentang ada 3 gelombang dalam peradaban manusia. Gelombang pertama itu dimulai dari 8000 sebelum Masehi sampai tahun 1700-an. Jadi mengalami proses yang panjang sekali gelombang yang pertama dalam perkembangan peradaban manusia. Itu disebut adalah gelombang pertama adalah revolusi pertanian. Dari 8000 sebelum Masehi orang-orang bekerja itu dengan menjaga kehidupannya dengan berburu, mengumpulkan makanan, hidupnya nomadic, gathering seperti itu ya, mencari berevolusi sampai akhirnya pindah menjadi seorang bercocok tanam. Perubahan revolusi ini merubah pola bekerja, merubah status sosial, merubah semuanya, cara berkomunikasi. Dari yang dulunya berburu, di mana pada zaman berburu mengumpulkan makanan, orang yang paling kuat itu yang jadi kepala suku, orang yang paling bisa dapat makanan paling banyak, paling gede badannya itu yang paling jagoan. Seorang istri akan bahagia sekali ketika dapat suami yang pintar berburu, badannya kuat dan gede, meskipun mukanya nggak mendukung. Karena itu bukan ukuran pada waktu itu. Yang penting laki gua gede, kuat, cari binatang buruan oke gitu kan. Maka status sosialnya siapa yang paling kuat itu yang menjadi menang. Homo hominis lupus kan gitu bahasanya. Sampai kemudian berubah di mana di era pertanian semuanya orang menemukan teknologi untuk bagaimana mulai bercocok tanam, tinggal di satu tempat dan mengelola sumber daya yang ada. Muncullah teknologi-teknologi yang membantu untuk mempercepat revolusi pertanian. Muncul prinsip-prinsip kayak katrol, baja kayak gitu ya, mulai ada baja, ada skop dengan teknologi kayak gitu. Tetapi semuanya pada waktu itu masih menggunakan tenaga alam. Kincirnya pakai kincir air, kincir angin, belum ada mekanisme seperti itu. Tetapi pada zaman itu status sosial, siapa yang punya tanah paling banyak, paling besar, paling luas, itu yang menjadi bangsawan, itu yang jadi lord, itu yang jadi tuan takurnya kalau di India masing-masing gitu kan. Sehingga status sosialnya sangat tinggi ketika dia punya tanah pertanian yang semakin luas dan semakin besar. Anak-anak muncul cerita-cerita kayak Cinderella, cerita-cerita kayak Upi Abu, di mana seorang rakyat jelata kawin dengan seorang bangsawan yang punya tanah dan identik dengan kastil-kastil yang besar dan segala macam seperti itu. Tahun 1700 sampai sekarang mulai gelombang 2 terjadi, di bukunya bilang gitu. Gelombang kedua di peradaban manusia disebut revolusi industri.
Di mana dimulai di tahun 700 ketika mesin uap ditemukan. Ini mulai merubah semuanya. Mulai muncul yang namanya mekanisasi. Mulai transportasi menjadi lebih mudah. Daya jelajah dan daya jangkau manusia dengan mesin uapnya jadi semakin tinggi, semakin jauh. Maka peradaban, civilization, teknologi semuanya berubah. Mulai muncul zaman-zaman kolonisasi. Kenapa? Karena dulu orang tidak bisa berpergian jauh ke pulau-pulau yang jauh, ke negara-negara jauh, ke benua-benua lain. Tapi semenjak dibentukkan mesin uap, mulai kolonisasi dan transportasi menjadi sangat cepat sekali. Barang-barang berpindah dengan cepat. Maksudnya ya kita di rumah juga, saya dulu di rumah juga berpindah dengan cepat sekali barangnya. Mobil cepat pindah, sepeda, ya karena bangkrut, gak ada duit gitu kan. Tapi bukan pindah yang seperti itu ya maksud saya. Tapi benar-benar waktu itu moving segala macam. Semuanya berubah, mulai teknologinya di revolusi yang kedua ini, mulai mekanisasi dan otomatisasi mulai jalan. Di tahun 1700-an, revolusi industri berubah menjadi gelombang ketiga, di mana semuanya berubah. Di awal hanya berfokus di mekanisasi peralatan industri, menggunakan bahan bakar fosil. Di sini mulai berubah semuanya. Mass production bermain di sini. Di sini teknologi mulai bermain. Dimulai dengan Henry Ford dengan pabrik mobilnya. Mulai mass production jalan. Mulai menggunakan robot. Teknologi mulai di-upgrade, mulai mengenal yang namanya komputer, mulai mengenal dengan mekanisasi. Ini mulai jalan semua. Pada saat ini, pada waktu di zaman-zaman ini, statusnya mulai berubah juga. Orang cari duit juga berubah. Yang kaya, yang statusnya tinggi bukan lagi yang punya tanah-tanah. Karena banyak tanah pertanian berubah menjadi pabrik. Orang-orang yang punya kapital, orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya pabrik, ini yang berjaya pada waktu itu. Kita lihat saja, David Schwab dengan konsultan bajanya, kemudian ada Rockefeller, ada Henry Ford, ada macam-macam orang-orang di tahun 1800 yang menjadi kaya, sukses karena ini semua, penemu ini semua. Tapi sekarang gelombang keempat mulai terjadi. Gelombang ketiga semua menjadi robot, mulai otomatisasi, sehingga orang bisa produksi banyak. Gelombang keempat dengan teknologi iCloud, dengan teknologi internet, ini benar-benar merubah gila-gilaan teman-teman. Penduduk dunia dari 8.000 sebelum Masehi sampai tahun 1700, total penduduk dunia waktu itu cuma sekitar, kalau nggak salah sekitar 500 jutaan. Tapi sekarang dari 1700 sampai tahun 2000-an itu melipat menjadi 6 miliar lebih. Karena transportasi mudah, cari jodoh jadi dekat. Teknologi merubah semuanya, betul nggak? Dulu long distance tuh jauh-jauhan tuh nggak enak. Itu kerjaannya tiap hari malam minggu atau apa, itu depannya telepon umum, koin gitu, kita bawa satu kresek gitu kan, set gitu. Gantian bang, gitu kan, celik, halo, tapi cuma telepon, itu pun juga sudah telepon enak-enakan lagi indohoy, mas gantian, kan gitu. Tapi sekarang ketika teknologi sudah berubah, kita bukan cuma bisa telepon, hai apa kabar, dulu yang ada cuma di film-film kan gitu, dulu kan di film-film, sekarang hai, cari jodoh semakin gampang. Berapa banyak kita dapat klien dari Facebook, betul? Berapa banyak yang dapat jodoh dari Facebook juga dapat gitu kan. Dulu nggak ada, itu kenapa perkembangbiakan semakin tinggi teman-teman. Iya kan betulnya, tetapi itu juga merubah banyak pekerjaan yang lain. Revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan sekarang masuk revolusi industri 4.0. Lagi rame ya, lagi ngetrend roadmap Indonesia industri 4.0 kan gitu. Nah, di mana nih semuanya mulai merubah interface dan semuanya. Teknologi IT, iCloud itu merubah semuanya, dan ini membuat banyak perubahan dalam sisi industri, ekonomi maupun bisnis. Merubah semuanya. Berapa banyak pekerjaan yang hilang, berapa banyak yang tidak, kasir ke depan itu masih dibutuhkan nggak? Nah, teman-teman tahu sendiri, kasir semakin ke depan, semakin dibutuhkan. Kemarin waktu saya ke China, saya benar-benar lihat apa yang dikatakan Jack Ma di salah satu artikelnya, bahwa kita akan punya bank yang tanpa orang sama sekali. Dan saya waktu ke China lihat, beneran nggak ada orang. Semuanya biomekanik semua, ceret gitu. Dan it happened. It already happened. Saya mengalami disruption kayak gini, beberapa bisnis kecil yang akhirnya habis, yang digerus zaman, karena tidak ikut dengan perubahan pola ini, memaksa kita harus gulung tikar. Dulu pengusaha warnet itu jayanya luar biasa. Orang kalau punya warnet pasti kaya, setuju nggak?
Salah satu ciri orang kaya punya warnet tuh pasti kaya gitu kan. Siapa yang dulu pernah punya warnet? Sekarang siapa yang mau bisnis warnet? Kosong loh, peluangnya masih kosong. Nggak ada di Jakarta orang yang buka bisnis warnet, betul nggak? Ini kan pionir, kata siapa bang? Udah lewat, bukan pionir gitu kan. Masanya udah berubah kan gitu. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, saya pun ngalamin ketika saya di usaha tambang waktu itu. Di tahun 2010, 2011, 2012, perubahan industri menjadi sangat luar biasa. Gerakan Go Green, Green Teknologi, itu merubah semuanya. Salah satu aturan yang diterapkan pada waktu itu, saya melihat banyak tambang nikel yang akhirnya tutup dan stuck waktu itu. Karena ada perubahan dari pemerintah bahwa tidak boleh ekspor biji mentah waktu itu. Harus dalam diri, sehingga waktu itu sebuah perusahaan pertambangan dipaksa harus punya smelter, punya peleburan. Dan itu biayanya gila-gilaan. Hanya orang yang memang sudah gede dan punya kapital besar bisa bermain di sana. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah gede pun yang punya mitra, yang kecil-kecil itu, dia menekan bagaimana produksi lebih besar dia dapatkan. Karena untuk bikin smelter dia butuh dana lebih besar, sehingga dia butuh revenue lebih banyak. Sehingga mitra-mitra kecil-kecilnya ini bagaimana caranya dipitas, sehingga dia dapat keuntungan lebih banyak. Nah, saya kebagian yang dipitas tadi waktu ditambang. Yes. Karena saya cuma mitra waktu itu, hanya menjadi mitra, saya tidak punya izin usaha penambangan sendiri. Saya bekerja sama dengan perusahaan yang punya izin usaha penambangan. Saya gali, wah dapat emas bagus. Waktu itu saya ditambang emas, satu hari bisa naik berapa ratus gram itu. 2-3 hari kemudian dari perusahaan datang, Mas nggak boleh nambang di sini, nambangnya harus di tempat lain. Ini masuk koordinatnya untuk hutan produksi. Kalau untuk penambangan dia harus dialokasi penggunaan lain, pindah lagi. Nemu tidak bagus lagi, gitu lagi, sampai 2-3 kali saya curiga nih. Coba deh kamu cek ke pertambangan, koordinat sekian ini masuk APL atau hutan produksi. Begitu udah cek di pertambangan, ternyata masuk ke APL, harusnya boleh menambang di situ, kenapa nggak boleh gitu kan? Saya tanya ke mantan-mantan mitra yang ada, kok nggak boleh nambang di situ, kenapa? Padahal kan mereka cuma tertawa. Coba deh kamu lihat, 2-3 bulan ke depan itu tentang perusahaan tambang sendiri. Karena kalau perusahaan menambang sendiri dia nggak perlu bagi hasil dengan saya. Kalau saya yang nambang, saya dapat emasnya, perusahaan harus bagi hasil dengan saya. Semuanya berusaha efisiensi dan berusaha motong kos. Kenapa? Karena persaingan udah gila-gilaan dengan adanya teknologi, teman-teman. Kesalahan saya pada waktu itu, saya tidak siap dengan kondisi itu. Saya benar-benar fokus dengan satu sumber di pertambangan. Saya waktu itu menganut prinsip single stream income. Kalau saya fokus di satu ini akan menghasilkan saya. Saya telat mengambil tindakan pada waktu itu. Sehingga ketika tambang saya benar-benar habis, rumah tangga dan keluarga saya benar-benar juga hancur waktu itu. Rumah tangganya nggak hancur, maksudnya ekonominya yang hancur. Enggak lah gitu kan, masa uang berubah kita, betul nggak? Uang tidak bisa tidak bisa menjamin rumah tangga harmonis, setuju? Uang nggak bisa beli kebahagiaan, setuju ya? Apalagi nggak punya uang gitu ya. Kong punya uang aja tidak bisa membeli kebahagiaan kok, apalagi nggak punya uang. Biarkan kita miskin tapi kita bahagia, itu kebohongan terbesar di dunia ini. Zaman sekarang loh ya, gitu kan. Nah, waktu itu karena saya nggak punya persiapan, saya benar-benar habis. Waktu itu semua peluru saya habis, tabungan saya habis, mobil saya habis, semuanya habis.